warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Pakar, membuat aplikasi Sistem Pakar diagnosa penyakit HISPA menggunakan metode forward chaining. Kami dari kelompok 2 dengan nama pertama ada Rika Sari, kedua Nuriska Alia Putri Sinurat, Nur Saida, Diva Aulia Putri, dan terakhir saya Rantika Dewi. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami jelaskan. Pertama ada latar belakang penyakit HISPA, kedua jenis-jenis penyakit HISPA, ketiga data gejala penyakit HISPA, yang keempat ada role atau variabel penyakit HISPA menggunakan metode forward chaining, yang kelima source kode penyakit HISPA, dan yang terakhir ada simulasi penyakit HISPA. Baiklah, latar belakang. Teknologi telah menjangkau hampir semua bidang, termasuk kesehatan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sering dianggap remeh, namun dapat menyebabkan kematian, terutama pada anak-anak dan balita. Oleh karena itu, diperlukan sistem pakar berbasis web dengan metode forward chaining untuk mendiagnosa penyakit ISPA. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis penyakit ISPA. Untuk yang pertama itu kode penyakit, dan yang kedua untuk jenis-jenis penyakit. Yang pertama itu ada bronkitis, yang kedua ada sinusitis, yang ketiga ada bronkiolitis, yang keempat ada pneumonia, yang kelima ada faringitis, yang keenam ada epiglotitis, yang ketujuh ada pleuritis, yang kedelapan ada common cold, dan yang terakhir ada ILI. Gejala-gejala penyakit ISPA, kode yang pertama G001, nama gejala demam. Kode yang kedua G002, nama gejala batuk. Kode yang ketiga G003, nama gejala tersumbat atau pilek. Kode yang keempat G004, nama gejala sakit kepala atau pusing. Kode yang kelima G005, nama gejala sakit tenggorokan. Kode yang keenam G006, nama gejala susah menelan. Kode yang ketujuh G007, nama gejala badan lemas atau lesu. Kode yang ke-8 G008, nama gejala sesak napas. Kode yang ke-9 G009, nama gejala bersin-bersin. Kode yang ke-10 G010, nama gejala prevensi napas cepat. Kode yang ke-11 G011, nama gejala suara napas kasar. Kode ke-12 G012, nama gejala nafsu makan berkurang. Kode yang ke-13 G013, nama gejala suara serak. Kode yang ke-14 G014, nama gejala gelisah. Selanjutnya kode yang ke-15 gejala 015, nama gejala susah tidur atau nyeri di dada. Kode yang ke-16 gejala 016, nama gejala berkurangnya kemampuan indera penciuman. Kode yang ke-17 gejala 017, nama gejala wajah terasa nyeri atau tertekan. Kode yang ke-18 gejala 018, nama gejala bau mulut. Kode yang ke-19 gejala 019, nama gejala sakit gigi. Kode yang ke-20 gejala 020, nama gejala nyeri sendi atau nyeri otot. Kode yang ke-21 gejala 021, nama gejala berkeringat dan menggigil. Kode yang ke-22 gejala 022, nama gejala batuk dengan dahak kental berwarna hijau. Kode yang ke-23 gejala 023, nama gejala kuning atau disertai darah. Kode yang ke-24 gejala 024, nama gejala diare. Kode yang ke-25 gejala 025, nama gejala mual atau muntah. Kode yang ke-26 gejala 026, nama gejala nyeri bahu dan punggung. Kode yang ke-27 gejala 028, nama gejala hidung berair. Kode yang ke-28 gejala 029, nama gejala mata berair. Kode yang ke-29 gejala 030, nama gejala dehidrasi. Akan menjelaskan rule atau variabel penyakit ISPA menggunakan metode forward chaining. Di mana rules pertama, if gejala 001 and gejala 002 and gejala 003 and gejala 007 and gejala 008 and gejala 011
N gejala 023, N gejala 27, dan penyakit 001. Di mana penyakit 001 yaitu penyakit bronkitis. Lanjut rules kedua. If gejala 001, gejala N, gejala 002, N gejala 003, N gejala 004, N gejala 008, N gejala 009, N gejala 010, N gejala 013, N gejala 015, N gejala 17, N gejala 018, N gejala 019, N gejala 020, dan penyakit 002, di mana penyakit 002 yaitu penyakit sinusitis. Lanjut rules ketiga. If gejala 001, N gejala 003, N gejala 007, N gejala 008, N gejala 010, N gejala 011, N gejala 012, N gejala 015, N gejala 030, dan penyakit 003, di mana penyakit 003 ini yaitu penyakit bronkiolitis. Lanjut rules keempat. If gejala 001, N gejala 002, N gejala 004, N gejala 008, N gejala 010, N gejala 012, N gejala 016, N gejala 023, N gejala 24, N gejala 025, dan penyakit 004, di mana penyakit 004 yaitu pneumonia. Nah, di rules 04 itu penyakit pneumonia. Lanjut rules kelima. If gejala 001, N gejala 005, N gejala 004, N gejala 005, N gejala 006, N gejala 007, N gejala 009, N gejala 012, N gejala 013, N gejala 025, dan penyakit 005, di mana penyakit 005 yaitu penyakit faringitis. Lanjut rules ke-6. If gejala 001, N gejala 004, N gejala 005, N gejala 006, N gejala 011, N gejala 013, N gejala 014, dan penyakit 006, di mana penyakit 006 yaitu penyakit epiglotitis. Baik, lanjut rules 7. If gejala 001, N gejala 002, N gejala 008, N gejala 0010, N gejala 016, N gejala 021, N gejala 022, N gejala 023, N gejala 026, dan penyakit 007, di mana penyakit 007 ini yaitu penyakit epiglotitis. Lanjut rules ke-8. If gejala 001, N gejala 002, N gejala 003, N gejala 004, N gejala 009, N gejala 013, N gejala 017, N gejala 027, N gejala 029, dan penyakit 008, di mana penyakit 08 ini yaitu penyakit common cold. Lanjut rules ke-9. Baik, lanjut rules ke-9. If gejala 001, N gejala 002, N gejala 003,
N gejala 004, N gejala 005, N gejala 006, N gejala 007, N gejala 008, N gejala 09, N gejala 010, N gejala 011, N gejala 012, N gejala 013, N gejala 017, N gejala 022, N gejala 029, dan penyakit 009. Di mana penyakit 009 ini yaitu penyakit ILL, yaitu influenza like illness. Nah, itu dia penjelasan dari saya rules dan variabel penyakit ISPA menggunakan metode evaluation. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang pemrograman ethics. Langsung saja kita buka loginnya. Di sini ada berbagai penyakit yang ada di jurnal yang telah dijelaskan tadi. Ada penyakit bronkiolitis, bronkitis, common cold, epilotitis, pharyngitis, influenza, sinusitis, pleuritis, pneumonia. Jadi kita buka gejala, lalu desain. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Sini ada program role dan diagnosis penyakit yang dialami. Lalu kita buka di menu penyakit bronkiolitis. Nah, di sini ada definisi, gejala, penyakit, cara pengobatan, dan cara pencegahannya untuk penyakit bronkiolitis. Untuk bronkitis juga ada definisi, gejala, penyakit, cara pencegahan, dan pengobatan. Lalu di sini kita buka penyakit common. Di sini juga ada definisi, cara pencegahan, gejala, penyebab, dan cara pengobatan. Lalu penyakit epileptitis. Di sini juga ada definisi, penjelasan, penyebab, gejala, cara pengobatan, dan cara pencegahan. Ada penyakit pharyngitis. Ini juga definisi, penyebab, pencegahan, gejala, dan cara pengobatan. Lalu ada influenza. Ini ada penyebab, gejala, definisi, cara pengobatan, dan cara pencegahan. Selanjutnya ada pleuritis. Ini ada penyebab, gejala, definisi, cara pencegahan, dan cara pengobatan. Selanjutnya ada pneumonia. Sini ada gejala, penyebab, definisi, cara pencegahan, dan cara pengobatan. Selanjutnya sinusitis. Di sini ada gejala, penyebab, definisi, cara pengobatan, dan cara pencegahan. Selanjutnya di sini kita akan menjalankan programnya. Di sini ada menu username dan password. Username-nya kita isi dengan admin, passwordnya admin. Selanjutnya kita klik menu login. Di sini ada menu start diagnosa.
Selanjutnya kita klik Start Diagnosis. Muncullah gejala-gejala penyakit yang dialami. Jika mengalami penyakit yang muncul pada gejala, maka kita tekan Yes. Lalu deteksi dengan penyakit bronkitis.